Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajija dari kelas TRKJ 1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul pembelajaran mata kuliah perancangan jaringan dengan dosen pengampu Bapak Henry Sektio Utomo STMMSI. Langsung saja, daftar isinya seperti ini. Pendahuluan, modul merupakan bagian dari mata perkuliahan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa secara mandiri yang mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai selama perkuliahan berlangsung, terkhusus pada mata kuliah yang bersangkutan. Pertemuan 1 dan 2 yaitu membahas tentang pendahuluan perancangan jaringan. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer menggunakan media kabel atau wired atau nirkabel atau wireless sehingga perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Perancangan jaringan meliputi beberapa hal yaitu sumber internet, topologi jaringan, pengkabelan, pengalamatan IP, pemilihan serta penempatan perangkat COS, rancangan dan maintenance jaringan. Menurut jangkauan areanya, penggolongan jaringan komputer dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 1. Local Area Network atau LAN, yang termasuk dalam kelompok jaringan ini adalah komputer-komputer yang terhubung berada dalam ruangan-ruangan dalam satu gedung. Contoh gambarnya seperti ini. 2. Metropolitan Area Network atau MAN, yang termasuk dalam kelompok MAN adalah jika komputer-komputer yang terhubung berada pada satu gedung dengan gedung yang lain tapi masih dalam satu kota. Contoh gambar MAN. 3. Wired Area Network atau WAN. WAN merupakan perkembangan dari MAN, sehingga komputer-komputer yang terhubung berada pada gedung-gedung yang berada pada kota yang berbeda negara. Contoh gambar WAN seperti ini. Pembahasan yang kedua yaitu tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan sistematika yang terstruktur. Struktur yang digunakan di sini bisa melalui kabel atau nirkabel. Topologi jaringan juga memiliki berbagai macam struktur yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, diantaranya adalah A. Topologi bus. Topologi bus juga dikenal sebagai topologi garis, adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat dalam jaringan dihubungkan oleh satu kabel jaringan RJ45 pusat atau kabel koaksial, kabel tunggal di mana semua data ditransmisikan antar perangkat. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, topologi ini sudah mulai ditinggalkan karena banyak kekurangan. Contoh gambar topologi bus. Keuntungan topologi bus yaitu hemat kabel, mudah dikembangkan, kerugian, deteksi dan isolasi kesalahan, kepadatan lalu lintas. B. Topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan di mana setiap komponen jaringan secara fisik terhubung ke node pusat seperti router, hub, atau switch. Semua berkomunikasi ditangani dan diatur langsung oleh central node. Gambarnya seperti ini. Keuntungannya, hemat kabel, bersifat fleksibel, tingkat keamanan cukup baik daripada topologi bus. Kerugian, peka terhadap kesalahan, memerlukan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. C. Topologi ring. Topologi ring merupakan salah satu topologi yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya secara serial dalam suatu rangkaian melingkar tertutup, mirip seperti cincin-cincin, dan biasanya hanya menggunakan LAN code untuk menghubungkan antar komputer. Contoh gambarnya seperti ini. Kelebihan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan. Kerugian, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. D. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk network yang masing-masing node dalam network dapat berhubungan dengan node yang lainnya memiliki beberapa link.
Masing-masing berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Contoh gambar topologi mesh yaitu seperti ini. Keuntungan tingkat redundansi sangat tinggi, kerugian boros kabel, manajemen sangat kompleks. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah adanya penggabungan dari dua maupun lebih jenis topologi jaringan yang tidak sama, seperti pada suatu jaringan yang telah menggunakan topologi ring, kemudian digabungkan pada jaringan yang lainnya dengan menggunakan topologi star. Contoh topologi hybrid gambarnya seperti ini. Keuntungannya lebih dapat diandalkan karena memiliki toleransi kesalahan yang lebih baik. Topologi ini dapat diimplementasikan untuk berbagai lingkup yang berbeda saat dibuat. Kerugian membeli dan memelihara topologi hybrid jauh lebih mahal dibandingkan dengan topologi lain. Meskipun dapat mendeteksi kesalahan dengan mudah, ia membutuhkan unit akses multistasiun untuk membypass perangkat yang rusak. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer atau dikenal juga dengan sebutan point-to-point merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer klien yang umumnya tidak lebih dari 10 komputer. Dalam topologi ini, pertukaran dapat dilakukan antar komputer yang terhubung tanpa perantara komputer server. Contoh gambar topologinya seperti ini. Keuntungannya, instalasi jaringan lebih mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan administrator layaknya jenis jaringan client server. Kinerja setiap komputer tidak tergantung dengan server. Kerugian backup data dilakukan oleh setiap pengguna. Semakin banyak file yang dibagikan akan semakin membebani sistem. Identifikasi masalah atau troubleshooting lebih sulit. Langsung saja lanjut, yaitu pertemuan 3 dan 4 tentang protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Jenis-jenis protokol jaringan sebagai berikut, yaitu 2.1 TCP, Transmission Control Protocol. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, A. Full duplex. B. Reliable. C. Berorientasi sambungan. D. Bias stream. E. Memiliki layanan flow control. F. Melakukan segmentasi terhadap data. G. Mengirimkan paket secara one-to-one. 2.2 UDP User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol lapisan transmisi atau IP yang mendukung komunikasi tidak andal tanpa koneksi antar host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu tanpa koneksi atau tidak andal. 2.3 yaitu oscillator. Oscillator atau the open system interconnection ialah susunan jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Fungsi dari 7 oscillator tidak akan menemukan jawaban secara sempurna dikarenakan 7 oscillator hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan, dan fungsinya pun berbeda-beda. Contoh gambar oscillator. Bentuk lapisannya. Ada 7 macam lapisan oscillator. Yang pertama, 1. Physical layer yang paling dekat dengan head rate alias perangkat keras jaringan secara fisik. 2. Data link layer. Salah satu layer penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. 3. Network layer. Fungsi utamanya untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, membuat header pada paket-paket data, dan melakukan proses routing. 4. Transport layer bertugas sebagai pengantar. 5. Session layer untuk mendefinisikan sebagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan
dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer mentranslitkan data yang akan ditransmisikan dari data menuju sebuah aplikasi. 7. Application layer, lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. 2.4 Pengelamatan. Jenis-jenis versi pengelamatan pada jaringan ada dua, yaitu IV. Yang pertama, IV versi 4. Ada kelas A dengan subnet mask 255.0.0.0, kelas B dengan subnet mask 255.255.0.0, kelas C subnet masknya 255.255.255.0, kelas D 255.255.255, kelas E pembagian IV versi 4 dibagikan menjadi dua sifat. Yang pertama IV privat dan 2 IV publik. Dalam pengelamatan IV versi 4 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, network ID, B host ID, C subnet mask, D broadcast. 2 IP versi 6. Ada 3 tipe address IP versi 6 sebagai berikut. 1. Alimat unicast mengidentifikasi antarmuka jaringan tunggal. 2. Alimat unicast ditugaskan untuk sekelompok antarmuka, biasanya memiliki node yang berbeda. 3. Alamat multicast digunakan oleh beberapa host dengan tujuan berpartisipasi dalam protokol distribusi multicast di antara router jaringan. Selanjutnya, pertemuan 5 dan 6 perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Dalam membangun suatu jaringan komputer, salah satu yang diperhatikan ialah perangkat keras komputer. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, switch. Berfungsi untuk membagi sumber daya ke beberapa komputer dalam satu jaringan. Contoh gambarnya seperti ini. 2. Router. Dalam komputer network berfungsi untuk membuat jaringan komputer lokal dapat terhubung dengan koneksi internet gambarnya. Yang ketiga, NIC, Network Interface Card, adalah perangkat keras yang terpasang pada komputer untuk mengakses jaringan. 4. Kabel jaringan. Berfungsi menghubungkan antar komputer yang terpasang lewat kartu LAN. 5. Konektor. Berfungsi menghubungkan kabel jaringan dengan NIC pada perangkat jaringan. 6. Hub. Berfungsi untuk membagi data atau sumber daya dari komputer server ke beberapa komputer klien dalam satu jaringan melalui sambungan kabel. 7. Bridge. Berfungsi sebagai jembatan jaringan yang bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya yang lebih besar. 8. Access point. Memiliki fungsi mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima klien bisa lebih baik. 6. Repeater. Berfungsi untuk memperkuat sinyal. 10. Modem. Memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. 11. Perangkat end devices. Merupakan perangkat akhir dari sebuah alat komunikasi yang berhubungan dengan perangkat jaringan lain. Pertemuan 7. Komponen perangkat lunak. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunaannya. Perangkat lunak atau yang disebut sebagai sebutan software memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melihat dan mengetahui tentang host yang mana saja terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, serta untuk melihat data yang tengah berjalan dan lain-lain. Contoh perangkat lunak jaringan. Yang pertama, sistem operasi sebagai pengatur seluruh perangkat komputer agar bekerja dengan baik sesuai keinginan dari pengguna, seperti Windows, Linux, dan lain-lain. 2. Aplikasi driver. Sebuah aplikasi yang gunanya menyatukan hardware dengan sistem operasi dan untuk menjalankan perangkat hardware jaringan. 3. Protokol jaringan merupakan software yang berguna untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan seperti HTTP. Contoh beberapa perangkat lunak monitoring jaringan yaitu
Agree IP scanner do Pisrocop network monitor in map often NMS admitted IP sender dan network monitor. Pertemuan 8 itu cuma review mengulang-ulang pertemuan yang dulu. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.